Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur kita kembali akan bersama-sama menyambut firman Tuhan dalam Renungan 79 hari ini. Masih tetap dalam pembelajaran kita dengan 365 hari yang mengubahkan. Kita sampai pada bacaan kita hari ini di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Saya hanya membacakannya di ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita membaca dalam Alkitab kita masing-masing. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, kebangkitan yang menyelamatkan. Observasi yang kita dapat pelajari adalah di sini Paulus kembali mengingatkan jemaat Korintus tentang Injil yang ia beritakan, dan juga peringatan untuk tetap teguh berpegang pada Injil supaya tidak sia-sia kepercayaan mereka. Mari kita sama-sama menginterpretasi dari pelayanan Paulus pada pembacaan kita hari ini ya. Nah, dalam pasal ini Paulus membahas keyakinan mengenai kebangkitan orang-orang mati. Mengapa dia meyakinkan? Karena ada orang-orang yang tidak percaya adanya kebangkitan, tapi juga ada orang-orang yang percaya dengan adanya kebangkitan. Dan orang yang percaya kepada Yesus, Rasul Paulus menjelaskan kembali, memberitahukan kepada jemaat yang ada di Korintus adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, mereka tidak akan mati untuk selama-lamanya. Memang semua manusia yang ada di atas muka bumi ini semua akan mengalami kematian. Tapi Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mengalami kematian untuk selama-lamanya, tetapi juga percaya dengan adanya kebangkitan. Orang percaya yang mati di dalam Kristus nanti pada waktu kedatangan Yesus kali yang kedua, mereka akan dibangkitkan. Ini tertulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14 dan 16. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Puji Tuhan, ini adalah merupakan janji dari firman Tuhan dan pasti akan digenapi pada saat Yesus datang kali yang kedua. Orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mati di dalam Yesus, firman Tuhan dikatakan akan dibangkitkan. Untuk apa? Dibangkitkan untuk menerima kehidupan kekal atau keselamatan kekal. Tetapi ini hanya berlaku bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus ya, dibangkitkan untuk menerima kemuliaan daripada Tuhan. Nah, kebangkitan Yesus ini membuktikan bahwa yang pertama yang saya catat, Dia hidup. Yesus bangkit, Dia hidup. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Orang-orang yang tidak percaya, mereka tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita percaya kalau Yesus mati karena dosa-dosa manusia, Dia mati secara daging, tetapi Dia dibangkitkan dalam kemuliaan dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Maka orang-orang yang percaya di dalam Yesus, kita pun akan menerima janji seperti Yesus mati dan dibangkitkan. Kita juga kalau suatu hari kita dipanggil Tuhan mati ya, meninggal di dalam Yesus, kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus.
Kemudian yang kedua saya catat, kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa dia mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 55-nya, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini membuktikan kematian pun tidak dapat menguasai Yesus. Yesus punya kuasa. Dia mati secara fisik, mati secara manusiawinya, ya. Tetapi dalam kealahannya dia bangkit dan dia mengalahkan maut, mengalahkan kematian, supaya orang-orang yang dikasihinya dan percaya kepadanya terima kehidupan dan akan hidup selama-lamanya bersama dengan dia. Yang ketiga, dia hidup untuk memberi hidup. Yesus bangkit, dia hidup untuk memberi hidup kepada siapa? Kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal adalah hidup selamanya, hidup dalam kemuliaan bersama-sama dengan Allah. Kita percaya Bapak Ibu bahwa kita akan menerima kebangkitan karena Yesus sudah bangkit. Maka kebangkitan itu juga akan dikerjakan bagi kita. Yesus mati karena dosa dan bangkit dalam kemuliaan, supaya kita yang mati juga akan dibangkitkan karena kepercayaan yang kokoh terhadap Yesus Kristus. Aplikasi yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini adalah tetaplah berdiri teguh, jangan goyah. Ini tertulis di ayat yang ke-58. Tetaplah berdiri teguh, tetap berpegang dengan kebenaran Allah, supaya iman kita tidak sia-sia, ya. Kepercayaan kita di dalam Yesus tidak sia-sia. Karena kita percaya Tuhan sudah menyediakan upah bagi orang yang setia, orang yang percaya dan mempertahankan iman di dalam Yesus. Tetap giat selama Tuhan mempercayakan kehidupan bagi kita, tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan dengan cara kita mengambil bagian apapun yang bisa kita kerjakan dalam pelayanan. Kita mau mengambil bagian dalam pelayanan dan kita meningkatkan kualitas pelayanan kita. Ya, kalau kemarin mungkin kita baru setengah hati, sekarang kita meningkatkan pelayanan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan juga dengan segenap tenaga kita. Ya, jangan lepaskan kepercayaan iman kita kepada Yesus, sehingga waktu kita di dunia kita bekerja untuk Tuhan, dan waktu Tuhan memanggil kita, kita pun akan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita percaya Yesus yang mati, Dia bangkit, dan kebangkitannya membawa keselamatan bagi kita. Mari yang belum percaya kepada Yesus, percayalah kepada Yesus. Dia yang punya kebangkitan dan punya keselamatan itu akan menyelamatkan engkau, orang-orang yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu senantiasa diberkati melalui penyampaian renungan setiap harinya. Itu sebabnya apabila Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan dan ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya, menyampaikan melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Kita bersyukur buat setiap firman yang terus mengingatkan dan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat setiap firman-Mu Tuhan yang terus meneguhkan iman percaya kami, supaya kami tidak percaya kepada yang lain atau ilah lain di dunia ini, tetapi kami percaya hanya kepada Allah yang perkasa, Allah yang hidup, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami orang-orang yang beriman, yang tidak melepaskan iman atau kepercayaan kami, tetapi tetap berpegang teguh
karena kami boleh percaya kebangkitan Yesus itu membawa keselamatan bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kiranya Allah, Tuhan Yesus Kristus menolong kami umat-umat-Mu mengerti betapa hebat kuasa-Nya bagi kami yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Terima kasih, kami bersyukur menerima firman Tuhan ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.